Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas online bersama saya Rizky Muhammad Ramdan. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara membuat game dengan construct 2. Nah, di video kali ini berarti list baru di dalam channel kelas online. Nah, untuk mendownload aplikasinya, sebelum mendownload aplikasinya, jadi game Construct 2 ini adalah sebuah software untuk membuat sebuah game yang dimana gamenya ini mempunyai karakter 2 dimensi atau 2D. Yang dimana contoh misalkan game karakter 2 dimensi itu seperti Mario, Super Mario. Terus kalau misalkan teman-teman lagi buka laptop atau buka smartphone, pergi ke Google Chrome atau ke internet, itu misalkan kuotanya habis nih, atau misalkan nggak ada internet, itu biasanya suka ada kayak game kayak game dinosaurus, nah seperti itu. Jadi 2 dimensi. Nah, biasanya di Construct 2 ini tidak hanya menyajikan gamenya itu berkarakteristik dari kiri ke kanan atau vertikal ya, melainkan bisa atas ke bawah gitu. Nah, contoh lagi kalau misalkan membuat game-game yang sering yang pernah booming pada zamannya itu dengan menggunakan Construct 2, yaitu game Metal Slug. Kalau teman-teman bisa tahu game Metal Slug, nah itu seperti itu. Jadi karakteristiknya seperti itu. Nah, baik untuk mendownload software Construct 2 ini, kebetulan saya udah download di sini. Tapi di sini tenang aja, saya akan kasih tahu caranya. Nah, teman-teman bisa masuk ke websitenya secira.com. Nah, jadi secira.com ini adalah developmentnya ya. Jadi si Secira ini itu membuat sebuah software game namanya Construct 2. Nah, jadi bisa ke www.secira.com/construct2/releases. Nah, kenapa enggak Construct 2 aja? Nah, karena Construct 2 itu dia sudah update menjadi Construct 3. Nah, otomatis ketika hanya Construct 2 aja, nanti di sini akan ke Construct 3. Nah, Construct 3 ini nanti akan kita pelajari setelah Construct 2, karena logika atau alur dari pembuatan game dari Construct ini itu di yang 3 ini itu harus menguasai dulu minimal basic dari Construct 2 seperti itu. Nah, langsung aja di sini tulis aja Construct 2 /release. Oh, sorry, di sini nggak pakai A. Nah, ini ya, saya salah ini tulisnya. Jadi Construct 2 /releases. Nanti di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nanti bisa di-download yang ini, yang terbaru ya, yang Construct 2R279 yang stable update. Nanti tinggal diklik yang ini, lalu di-download. Nah, setelah di-download, nanti cara penginstalannya sama aja, tinggal di next seperti itu. Nanti akan muncul ke si Construct ini, aplikasi ini. Oke, sekarang kita buka yang Construct 2-nya. Bagi teman-teman yang belum install atau belum download, silahkan di pause dulu aja, lalu download dulu dan install dulu aplikasi Construct 2-nya, supaya nanti biar enggak diputar, di pause videonya. Jadi supaya untuk memudahkan aja. Nah, ini adalah tampilan dari Construct 2. Ini kebetulan yang free edition. Ada juga yang berbayar atau yang lisensi. Nah, bedanya yang free dan yang lisensi itu ya nanti akan saya jelaskan di tools yang ada di dalam Construct 2 ini. Oke, yang pertama, di sini tampilnya seperti ini. Di sebelah atas kita ada yang namanya ini toolbar. Nah, toolbar ini yang jadi
apa yang jadi enaknya di Construct 2 ini toolbarnya seperti Microsoft Office. Di sini ada Home, Paste, Copy, Cut, Redo, Undo, Delete, dan lain-lain. Ini sama. Lalu di sini juga ada yang online. Online ini berarti ya untuk untuk apapun yang berhubungan dengan online. Contoh misalkan di sini ada forum, di sini ada official website-nya, lalu di sini ada Stirat Store. Nah, Stirat Stores ini kalau nggak salah untuk pembelian seperti karakter karakter animasinya atau gamenya. Kalau misalkan teman-teman malas bikin animasi 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 karakternya, di sini bisa download. Lalu teman-teman juga di sini bisa download apa lagi? Backsound, terus efek-efek. Nah, itu biasa di secara store yang ini. Nah, karena yang awal ini belum masuk ke sini ya, jadi hanya sebatas tahu aja gitu, untuk secara store. Lalu yang selanjutnya di sini ada preview. Preview ini tidak jalan ya karena kita belum bikin new project-nya. Kalau bikin new project nanti ini akan berubah menjadi hitam atau aktif. Nah, yang pertama di sini ada run. Run ini untuk menjalankan sebuah gamenya yang telah kita buat di project-nya yang di sini nanti. Ini untuk untuk menjalankan sebuah project game. Lalu di sini ada debug layout. Nah, debug layout ini untuk mencari letak kesalahan dari game-game. Jadi contoh misalkan ada bug-bug atau kita mau nyari bug-bug di dalam game project kita. Nah, itu dengan menggunakan debug layout seperti itu. Lalu yang selanjutnya di sini ada export project. Nah, kalau export project ini lebih ke lebih ke untuk mengekspor game kita mau dijadikan apa. Nah, biasanya nanti pilihannya kalau nggak salah ya yang berbayar atau yang lisensi ini export projectnya atau export gamenya itu bisa ke dalam sebuah game smartphone, entah itu Android ataupun iOS, entah itu dia bisa gamenya berupa game PC ya atau desktop, atau bisa bisa juga berupa game uh, website. Jadi kita masuk ke website, nanti gamenya bisa dimainkan di situ. Contohnya misalkan seperti apa ya, game website tuh yang ular-ular gitu. Nah, itu cacing. Itu biasanya masuk ke sini. Atau kita juga bisa uh, ekspor dia ke dalam game yang ada di dalam Facebook, itu bisa. Dan yang terakhir kalau nggak salah itu bisa diekspor ke dalam game super konsol atau konsol-konsol yang sudah ada. Contoh misalkan ada PlayStation, ada Xbox dan lain-lain. Nah, mungkin ini yang di free nggak tahu ya. Kalau yang di free ini dia bisa export gamenya itu ke dalam apa. Next, di sini ada tampilan dari isinya. Ini ada start, ini ada project example. Jadi project example ini untuk melihat contoh dari project yang dibuat oleh si Construct 2 ini. Nanti teman-teman bisa klik aja langsung di sini. Lalu di sini ada recent project, user link ini untuk untuk tutorial manual, ini untuk manual book ya. Di sini untuk tutorial, forum dan lain-lain. Nah, di sini kita fokus ke sini aja ke start. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali membuat sebuah project, itu klik yang new project ya sama aja ya. Exactly simpelnya itu sama aja. Lalu yang kedua ada open project. Kalau open project ini project yang udah dibuat lalu disimpan, nah seperti itu. Kita yang klik new project. Nah, di sini ada banyak sekali disebutnya ukuran ya. Jadi ukuran. Di sini ada new empty project, ada new retro style project. Nah, untuk yang ini biasanya untuk pembelajaran yang ini yang new empty project. Kalau yang new retro style project itu untuk karakteristik game yang agak sedikit retro lah gitu. Coba nanti bisa diklik aja satu-satu. Lalu di sini ada new empty SD landscape. Nah, ini untuk landscape ya, perbandingannya 4:3 ukurannya, nanti ukuran tampilannya. Lalu di sini juga ada ini untuk sama, cuman ini untuk portrait. Kalau yang ini landscape, yang ini portrait. Lalu yang ini juga sama, landscape portrait, cuman ukurannya
atau diameternya itu berbeda-beda. Nah, biasanya untuk membuat sebuah game yang nantinya bisa dibikin project ke depannya itu biasanya dengan menggunakan yang ini ya, kalau nggak yang HD Landscape 720 atau HD Portrait 720 atau yang ini bisa. Nanti tinggal dipilih aja. Nah, karena di sini belum buat project, kita akan pengenalan dulu lebih dalam sedikit tentang Construct 2. Ini pilih aja di sini New Empty Project, lalu klik Open. Nah, di sini adalah tampilan layout dari nantinya kita akan memasukkan semua apa memasukkan karakter, memasukkan animasi, memasukkan efek visual dan lain-lain ini di sini di layout. Nah, ini kita kesingkirkan dulu ya. Jadi ini kita akan singkirkan dulu. Nah, sekarang di sini ada dua. Di atas ini ada layout 1 dan event sheet. Nah, kalau layout ini berarti ini yang berhubungan dengan layout, entah itu apa nanti masukin gambar, karakter, animasi, visual effect dan lain-lain. Lalu yang event sheet ini untuk gunanya nah. Oh iya saya lupa. Jadi nah untuk Construct 2 ini itu dia menggunakan bahasa HTML ya, HTML5. Nah, jadi si pemrograman berbahasanya dengan berbahasa HTML5, bahasanya dengan HTML5 tapi bisa dijalankan di beberapa platform yang memang bahasa pemrogramannya bukan dari HTML5. Contoh misalkan Java, Android dan lain-lain. Nah, event sheet terus si Construct 2 ini juga dia tidak menggunakan ngoding secara hands on ya atau ngoding lah gitu. Tetapi dia dengan menggunakan logika-logika. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir bagi yang tidak terlalu bisa ngoding. Ini adalah jalan alternatif teman-teman untuk bisa membuat game yang sederhana lah seperti itu minimalnya. Nanti kalau teman-teman udah paham tentang keseluruhan Construct 2, itu bisa dikembangin lagi. Nah, kebetulan Construct 2 ini menyajikan si user untuk membuat gamenya itu dengan menggunakan logika-logika. Nah, di event sheet ini nanti kita akan mempunyai dua logika ya. Yang pertama ada kondisi dan aksi. Jadi sebetulnya di Construct 2 ini lebih ke if. Jadi misalkan jika kondisinya A, maka aksinya akan apa? Akan B misalkan. Contoh aja misalkan gini, jika kondisi kita contohkan dengan karakter aja ya. Jika karakter berjalan, jika karakter menemui menginjak rumput misalkan, maka karakter akan mati. Nah, seperti itu ya. Jadi if dan else. Jadi itu logika yang harus kalian atau teman-teman di sini lebih dipahami. Karena Construct 2 ini full itu tidak ada ngoding. Nah, jadi dengan menggunakan logika-logika logika-logika yang ada di dalam sebuah konstruk ini. Nah, jadi itu untuk layout dan event sheet. Jadi sekali lagi event sheet ini fungsinya untuk itu ya, untuk si karakter itu mau apa, ketika karakter itu loncat, terus dia kena apa, terus apa nanti. Nah, itu ada di event sheet. Oke, kita balik lagi ke sini. Di sini ada yang namanya properties. Properties ini fungsinya untuk mengatur properties dari yang kita klik. Contoh misalkan ini. Ini saya klik di sini. Nah, ini kan layout nih, berarti dia akan masuk ke dalam layout properties. Contoh misalkan di sini bisa ganti nama, misalkan halaman awal, misalkan gitu. Lalu ini nanti event sheet ini kalau udah ada, nanti ada yang namanya event sheet. Ada event sheet 1, event sheet 2 gitu. Jadi satu layout itu bisa beberapa kali event sheet. Bisa 2 sampai 3. Nah, untuk action ini untuk apa? Nah, ini yang paling penting ini, layout size. Nah, layout size ini untuk mengatur dari si layout yang ada di sini. Contoh misalkan weight-nya saya ganti menjadi 500, lalu height-nya saya ganti menjadi 500. Nah, maka kan jadi seperti ini.
Nah, ini untuk layout size ya. Nanti kita akan lebih mendalami tentang layout di properties ini sekalian jalan untuk membuat sebuah project game sederhana lah seperti itu. Yang jadi intinya di sini saya hanya menyampaikan bahwa properties ini untuk mengatur seperti ukuran, jarak, huruf dan lain-lain. Sama seperti Microsoft Office pada pada aplikasi-aplikasinya. Lalu di sini ada project. Project ini adalah sebuah tools untuk melihat project kita. Contoh misalkan di sini ada new project. Lalu di sini ada layout. Nah, ini karena tadi kan tulisannya layout 1 ya. Di sini udah saya ganti menjadi halaman awal misalkan di sini. Lalu ada event sheet. Event sheet ini yang ini berarti event sheet. Lalu di sini ada nanti kalau misalkan mau ditambahkan objek, sound, musik ataupun file apapun ini nanti akan muncul di sini gitu. Icon dan lain-lain. Karena kita hanya baru menginputkan dua, yaitu layout dan event sheet, maka yang terbaca hanya layout dan event sheet aja. Jadi seperti itu teman-teman. Apalagi ya? Di sini ada, coba kita view. Oke. Di sini ada tools bar dari view. Ini isinya ada status bar. Nah, kalau status bar itu kalau diklik ini nanti bisa nah ini nih. Nanti bisa dilihat aja satu-satu. Ada zoom in, zoom out. Nah, ini yang paling penting ini adalah grid option. Nah, grid option ini fungsinya untuk memudahkan kita meletakkan sebuah karakter supaya presisi atau rapi. Contoh misalkan ini saya aktifkan show gridnya. Nah, ini kotak-kotak seperti ini ya. Kotak-kotak seperti ini. Saya besar dulu sedikit. Nah, ini kotak-kotak seperti ini supaya lebih presisi. Coba ini saya tambahkan karakter dulu ya. Ini saya tambahkan karakter dulu di sini. Misalkan karakternya warna biru. Ini karakternya warna biru. Nah, ini untuk mempermudah supaya lebih presisi. Nah, jadi supaya rapi lah gitu. Nah, untuk snap to grid ini berarti ketika kita mengaktifkan snap to grid, maka nanti si karakter ini itu tidak bisa diletakkan di mana aja, tapi bisa diletakkannya hanya sesuai dengan ada yang titik yang ada di tengah. Coba saya perbesar dulu. Nah, kalau ini kan grid yang biasa, ini si titik ini bisa diletakkan di tidak sesuai dengan yang ada di garis-garis ini, titik-titik yang ini nih. Nah, itu bisa di tengah, bisa di sini, bisa dimanapun. Jadi tergantung dari si usernya. Nah, kalau misalkan kita aktifkan yang snap to grid, maka si titik yang tengah ini atau disebutnya titik jaraknya itu hanya bisa ditarik sesuai dengan gridnya. Nah, itu tidak bisa diletakkan di tengah-tengah. Nah, ini untuk snap to gridnya. Jadi bisa lebih presisi dan lebih rapi kelihatannya. Oke, itu untuk view. Jadi nanti teman-teman atau misalkan ini terlalu kecil ya. Misalnya kita ganti misalkan 15, saya ganti 15. Nanti teman-teman bisa ganti di sini. Grid size-nya kalau misalkan ini kekecilan, itu kalau misalkan pengen agak sedikit lebar, ya tinggal dikurangin aja ininya. Jadi misalkan 20 atau apa. Oke, itu jadi teman-teman bisa pelajari tentang tools bar-nya.
Nah, lalu setiap layout objek, karakter, misalkan kalau misalkan ada sound, background dan lain-lain, itu pasti ketika diklik pasti masuk ke dalam properti ya. Jadi setiap apapun yang kita klik pasti bakalan di sebelah kiri kita ada properti untuk mengatur properti dari si karakternya. Contoh misalkan di sini karakter ini. Nah, selanjutnya itu coba kita ini kita nonaktifkan dulu ya biar kelihatan. Nah, sekarang kita akan nyobain apa event sheet ini. Misalkan nih kita akan akan mencoba ya, mencoba event sheet. Di sini ada sistem di sini. Ini untuk apa? Untuk nanti logikanya di sini. Nah, ini sebetulnya di sini saya mengingatkan untuk materi yang ini itu hanya mengenalkan aja ya, tapi tidak mencoba satu persatu gitu. Karena apa? Karena durasi yang akan semakin panjang. Nah, jadi cara menyiasatinya kita akan belajar ini keseluruhan dari konstruk ini dengan sambil menjalankan atau membuat sebuah project sederhana kita. Nah, jadi di selang itu saya akan jelaskan satu persatu. Nah, ini untuk apa? Untuk add eventnya. Lalu ini ada karakter yang kita pakai, sprite. Nah, kalau di sini namanya sprite ya, bukan karakter, tapi apa? All name is same lah gitu. Semua nama sama. Yang penting kita ngerti. Nah, di sini untuk untuk compare frame, is playing, speed untuk menambah speed dan lain-lain. Ini juga sama, tidak akan saya jelaskan di video yang ini. Ini hanya untuk tahu aja. Nah, contoh misalkan gini, saya asal-asalan aja ya. Next, ini kalau misalkan ada animasi, ini bisa diklik dong. Nah, contoh misalkan seperti ini. Berarti di sini ada ini untuk logika sederhananya. Misalkan nih, sprite atau karakter ini, jika karakter ini bermain, maka nanti aksinya akan apa? Misalkan bisa digerakin ke kanan atau ke kiri, atau misalkan jump atau loncat. Nah, itu dengan menggunakan ini juga sama. Misalkan ini bisa apa ya? Bisa move, misalkan ini move to object. Ini kita pilih yang sprite yang ini misalkan. Nah, seperti ini. Jadi kalau udah seperti ini berarti udah bisa jalan. Nah, ketika si karakter ini dijalankan atau di play itu dalam artian ini ya yang run layout, maka si karakter yang ini akan bisa dijalankan dengan menggunakan tanda panah yang ada di keyboard kita, ke kiri, ke kanan, naik ke atas. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga bisa ditambahkan apa event lebih dari satu ya. Ini misalkan di sini tambahkan lagi, misalkan tambahin lagi di sini. Nah, actionnya apa? Misalkan contoh ketika kena lubang maka si karakternya akan mati gitu. Mana di sini? Nah, destroy, maka akan destroy seperti ini. Jadi kita harus intinya harus paham dengan logika gitu. Ini contohnya seperti ini lah. Ini saya hapus aja lah. Nanti untuk selanjutnya kita akan langsung membuat project dengan menggunakan add event sheet ini. Oke, kita kembali ke halaman awal.
Ini kita misalkan akan mencoba menjalankan aja ya, sederhananya kita akan contohkan untuk menjalankannya. Di sini coba sebentar. Nah, ini juga project kita ya, di sini project. Kalau misalkan teman-teman mau ganti di sini namanya, terus versinya misalkan 1.0 dulu, nanti ada ada perubahan lagi 1.1 gitu dan lain-lain. Terus ini kalau misalkan mau dimasukin ke website nanti nama domainnya apa. Ini untuk first layout. Ini nanti kalau layoutnya udah banyak, yang yang layout utamanya yang mana? Misalkan ada layout 1 2 3 gitu. Kan biasanya ada untuk start layout start page, pas ketika main, pas ketika game over, atau pas ketika option. Nah, itu biasanya diatur di sini untuk layout pertamanya. Nah, kita pilih yang halaman awal karena memang tidak ada lagi layoutnya. Lalu di sini apa lagi ya? Nah, ini untuk preview browser. Ini previewnya ini bisa menggunakan Chrome, Edge, EA, Firefox, Opera, NVJS. Nah, NVJS ini eh, ketika kita ingin me-preview hasil proyek kita itu dengan menggunakan bahasa Java ya, JavaScript. Nah, biasanya JavaScript ini kan berhubungan dengan Android ya, atau smartphone Android. Nah, ini biasanya untuk menggunakan, tapi itu dengan menggunakan Chrome juga ini nggak apa-apa. Kita klik aja Chrome, atau kalau nggak punya Chrome, Edge, EA, Firefox dan lain-lain itu bisa. Jadi kalau misalkan di sini ada ketika teman-teman install aplikasi mesin pencari atau web browser, itu nanti di sini akan terdeteksi juga yang aplikasi barunya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Ini kalau di sini sih untuk physical engine-nya ini untuk lebih ke konfigurasi setting. Nanti ini akan saya jelasin ketika sambil jalan projectnya. Nah, yang saya ingin ketahui di sini kira-kira ini bisa jalan nggak? Nah, ini kita klik aja di sini. Lalu di sini ada behaviors. Behaviors itu untuk ya tadi seperti event sheet untuk menjalankan sebuah logikanya. Ini kita klik yang tambah. Misalkan kita pilih yang, nah ini nih yang fungsi-fungsi yang untuk karakternya itu hidup gitu tanpa ngoding. Nah, ini untuk shadow, untuk solid, drag and drop, untuk untuk line up segini biasanya untuk menembak ya, tembak gitu. Misalkan ini saya tambahkan ini aja deh, platform. Lalu saya tambahkan supaya solid si karakternya jadi 2. Oke, udah. Sekarang biasanya kan kalau game itu bawahnya suka ada seperti tanah atau lantai gitu supaya si karakternya nggak nyemplung gitu ya, nggak nyemplung. Nah, contoh misalkan ini saya run dulu, tuh kan nyemplung. Nah, itu biasanya suka ada tahanannya, atau untuk untuk dia pijakan nih, si karakter ini untuk memijak. Nah, sekarang kita buat lagi yang namanya insert new object. Ini saya buat dengan menggunakan sprite. Ini juga sama ya, di sini banyak sekali. Contohnya misalkan ini untuk konsol-konsol, platform untuk dia bisa ini, ada Xbox, Windows Store, game Twitter, game Facebook, di sini ada Google Play juga. Lalu di sini ada untuk monetize, ad mode, IFP, ada public center. Ini untuk multimedia, untuk memasukkan audio, geolocation, ini berarti untuk kayak seperti lokasi-lokasi gitu. Atau user media ini untuk kita langsung interface dengan gamenya dan ataupun dengan menggunakan video. Nah, inputnya ini untuk input di sini ada gamepad atau joystick ya, untuk joystick. Lalu kita juga bisa menggunakan keyboard. Biasanya keyboard ini digunakan untuk game-game yang ada di PC.
hanya sebagian ya, bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini, bebas. Lalu hanya menggunakan mouse saja. Ini bisa ada beberapa game yang memang dia diperuntukkan untuk hanya menjalankannya dengan mouse aja tanpa perlu keyboard atau touch. Touch ini biasanya untuk untuk smartphone. Lalu di sini masih banyak lagi ya, di sini ada tile background. Untuk backgroundnya ini untuk tile map nanti akan saya jelaskan. Nah, coba ini saya pilih sprite. Terus saya klik di sini. Misalkan tanahnya warna apa nih? Warna gini. Oke, saya tanahnya perkecil dulu. Oh iya, saya hampir lupa teman-teman. Ini saya geser dulu deh. Nah, jadi kenapa ada titik-titik titik-titik garis ini, garis putus-putus ini? Nah, ini fungsinya apa? Jadi fungsinya untuk membatasi ketika nanti di tampilan gamenya. Nah, yang akan muncul di halaman gamenya itu yaitu di dalam ini, di dalam si garis putus-putus ini. Jadi tidak semua layoutnya kena. Jadi hanya segini aja nih di dalam ini. Kalau misalkan karakternya saya simpan di luar, maka ini akan kosong, karakternya nggak akan kebaca. Maka garis titik-titik ini untuk ngasih jarak gitu. Ini jangan sampai karakter atau apapun ini keluar dari sini. Kalau misalkan contoh nih, misalkan saya, nah kan ada yang tengah-tengahnya ada yang masuk dan ada yang keluar dari ini objek ya. Contoh kita gunakan bahasanya objek. Keluar dari objek yang ini, objek tampilannya. Nah, maka yang akan dibaca hanya setengahnya aja segini. Tanpa bawahnya. Jadi bawahnya otomatis akan hilang. Oke, ini juga. Oke, sekarang ini kita tambahkan behaviors lagi. Kita gunakan solid supaya dia menetap ya, tetap gitu. Oke, kita akan run. Apakah berhasil menjalankan contoh? Nah, oke ya, sekarang si karakternya diam karena di sini ada pijakan. Nah, jadi yang kebaca hanya setengah gitu. Yang kebaca hanya setengah. Nah, sekarang coba kita pakai panahnya. Oh, jalan ya tuh. Nah, cuman ini jamnya belum diaktifkan karena saya mengaktifkannya hanya maju mundurnya aja. Jadi seperti ini untuk gamenya. Seperti ini kita bisa gunakan karakter seperti animasi-animasi. Nah, jadi seperti itu untuk cara kerja dari Construct 2. Nah, sebetulnya tidak hanya ini aja sih. Karena waktunya masih panjang, jadi saya akan buatkan beberapa part-part videonya. Jadi intinya pada video ini teman-teman sudah bisa memahami isi dari Construct 2 meskipun tidak semua saya jelaskan. Nah, untuk yang kurangnya itu bisa nanti saya akan jelaskannya ketika saya akan membuat sebuah project sederhana lah, membuat game sederhana. Itu akan saya jelaskan satu-satu jika memang karakternya masuk ke dalam si efek-efek yang akan ditampilkan. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti atau belum paham, silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya balas. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Dan saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten edukasi dan konten-konten untuk teman-teman semua. Nah, baik. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Masih di channel kelas online. Dengan saya Rizky Muhammad Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.